Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum saya menemani kalian belajar akidah akhlak kelas 7, silakan berdoa dulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menemani kalian belajar akidah akhlak kelas 7 yang judulnya adalah Adab Membaca Al-Qur'an dan Berdoa. Ini adalah materi yang ada di semester genap. Masih bersama saya di Heni Saja Official. Simak terus penjelasan dari saya, jangan di-skip ya. Materi yang kita pelajari adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pengertian adab membaca Al-Qur'an dan adab berdoa. Yang kedua, adab membaca Al-Qur'an dan berdoa yang baik dan benar. Yang ketiga, hikmah mengamalkan adab yang baik dalam adab membaca Al-Qur'an dan berdoa. Simak materi berikut ini dengan cermat ya. Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Satu, pengertian Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu ya. Secara bahasa, Al-Qur'an adalah berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu qoro'ah yaqro'u yang memiliki dua makna sebagai berikut. Yang pertama, tala dalam bahasa Indonesia diartikan yang dibaca atau bacaan. Yang kedua, jam'u dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Itulah arti Al-Qur'an secara bahasa. Sedangkan secara syariat, Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan surat Al-Fatihah atau surat pertama dan diakhiri dengan surat An-Nas atau surat ke-114. Membaca Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu tilawah lafzihi. Yang kedua, tilawah hukmihi. Ada dua itu ya. Yang pertama, tilawah lafzihi, yaitu membaca Al-Qur'an dari segi lafal-lafalnya. Tahapan ini mesti dilalui bagi pemula atau orang yang baru mengenal Islam, ataupun anak-anak, yaitu mengenal atau mengetahui makhorijul huruf atau tempat keluarnya bunyi huruf dari lisan, sifat-sifat Al-Qur'an, serta mempelajari hukum-hukum ilmu tajwid yang semuanya berguna agar bacaan atau tilawah yang dilakukan menjadi bagus. Yang kedua ada tilawah hukmihi, yaitu membaca Al-Qur'an dari segi hukum-hukumnya, yaitu menelaah kandungan Al-Qur'an itu sendiri dengan mempercayai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan yang telah disebut di dalam Al-Qur'an. Itu pengertian dari tilawah lafzihi. Yang berikutnya adalah kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Qur'an adalah sebagai berikut ini. Kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Qur'an adalah yang pertama, beriman terhadap Al-Qur'an. Yang kedua, menjalankan perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, beriman terhadap Al-Qur'an. Konsekuensi seorang mukmin terhadap Al-Qur'an adalah mempelajarinya, membaca, sekaligus mentadaburinya untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya. Karena salah satu sifat Al-Qur'an adalah sebagai mu'izzah atau nasihat atau pelajaran. Berikutnya, menjalankan perintah Al-Qur'an. Setelah diimani
dan diketahui hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran, sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian mendakwahkannya ke seluruh umat manusia. Hal itu dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, dan seterusnya. Hal itu walaupun hanya satu ayat saja. Keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, termasuk insan terbaik, orang yang mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran, termasuk insan yang terbaik. Yang kedua, mendapat syafaat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Sahibul Quran akan memperoleh derajat yang tinggi di surga. Yang terakhir, melembutkan hati. Tilawah Al-Quran akan melembutkan hati bagi pembacanya dan orang yang mendengarkannya dengan baik. Adapun adab-adab membaca Al-Quran adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah semata dalam membaca Al-Quran. Setiap muslim hendaknya mengikhlaskan niat untuk Allah semata, karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Yang kedua, khusyuk, tenang, dan sopan. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya menghadirkan hati atau konsentrasi ketika membaca, khusyuk, tenang, dan sopan, berusaha terpengaruh atau terkesan dengan yang sedang dibaca, dengan memahami atau menghayati atau memikirkan, tafakur, tadabur, sebagaimana tujuan utama dalam tilawah itu sendiri. Berikutnya, di tempat yang suci. Tilawah Al-Quran hendaknya di tempat yang suci, terutama di masjid. Sebagai upaya memakmurkan masjid, dilarang membaca Al-Quran di WC atau di tempat-tempat yang tidak pantas untuk membaca Al-Quran yang suci. Berikutnya, membaca dengan isti'adzah. Ketika hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim membaca doa isti'adzah atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Berikutnya, membaguskan suara. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suara namun tidak hulu atau melewati batas atau riak agar dilihat orang, sum'ah agar didengar orang, atau ujub mengagumi diri sendiri. Tetapi dilarang mengeraskan suara bacaan Al-Quran di masjid yang di dalamnya terdapat kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat. Hal ini dijelaskan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Berikutnya, membacanya dengan pelan. Jika khawatir terjadi riya atau agar dilihat orang, atau sum'ah agar didengar orang, atau mengganggu ketenangan dalam masjid, maka seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran dengan siri atau pelan-pelan saja ya. Berikutnya, membacanya dengan tartil. Jika membaca Al-Quran, hendaknya dibaca dengan tartil. Maka seyogyanya bersabar dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru ingin selesai atau segera khatam, atau terburu nafsu ingin segera menguasai atau memahami Al-Quran, sehingga lalai memperhatikan kaidah-kaidah dalam tilawah.
Berikutnya tentang berdoa. Yang pertama, pengertian berdoa dulu ya. Menurut bahasa, berdoa berarti memanggil, meminta tolong, atau mohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Manfaat berdoa. Berikut beberapa manfaat yang didapatkan seseorang yang sering berdoa. Yang pertama, terhindar dari keputusasaan karena selalu berharap Allah memberikan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Yang ketiga, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Yang keempat, merasa dekat dengan Allah. Yang kelima, Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Lafal doa. Dalam berdoa, setiap orang diperbolehkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa sendiri, karena Allah Maha Mengetahui, termasuk Maha Mengetahui atas seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Tetapi banyak juga doa yang indah jika diucapkan, juga mudah dimengerti, diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Doa seperti ini jika dipanjatkan juga boleh. Yang pertama, doa untuk kedua orang tua. Saya yakin kalian pasti setiap hari berdoa untuk orang tua ya. Ini adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu maupun bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Berikutnya ada doa mohon keselamatan dunia akhirat. Ini pasti semuanya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Bagaimanakah tata cara berdoa? Berikut adalah adab berdoa. Yang pertama, dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. Yang keempat, mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Yang kelima, dilakukan dalam keadaan suci. Dan yang ketujuh, memahami makna dari doa yang dibaca. Alhamdulillah, sudah selesai ya materi kita tentang membaca Al-Quran dan berdoa. Semoga kita bisa mengamalkannya, amin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, silahkan baca hamdalah terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.